Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh kita, dan kita merindukan firman-Nya yang sanggup menolong kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan karena anugerah-Mu.
hanya oleh anugerah-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Hanya karena kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu yang besar. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita syukuri kekuatan, kesempatan, dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau sampai saat ini kita boleh kembali berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan, itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita bisa menyadari kalau mungkin kita mengalami sakit, mengalami celaka, ya, mengalami masalah, sehingga tidak bisa beribadah. Ya. Di situ baru kita bisa menyadari bahwa sesungguhnya kita bisa datang kepada Tuhan itu sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita syukuri, kita dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan melawat kita, menolong kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan, pergumulan, diberikan jalan keluar, diberi kemenangan oleh Tuhan. Haleluya, kita mau sungguh-sungguh percaya dalam setiap pujian ada hadirat Allah, ada kuasa Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian sekali lagi dan kita masuk dalam doa. Karena anugerah-Mu Tuhan beriku waktu, biar
mengalami ketenangan bersama dengan Engkau, khususnya dalam menghadapi segala masalah persoalan, kesulitan, kesukaran di akhir zaman ini. Kami boleh tetap tenang sebab kami punya Yesus yang sanggup menolong kami, memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan dan jalan keluar untuk kami, dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan roh kebebasan untuk bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan memberi pujian musik. Tuhan pakai urapi dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tempat ini, ada masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan, beri kemenangan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Mari kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu pertama. Kita mau mengimani dalam lagu ini kalau Tuhan itu yang selama ini sudah memelihara hidup kita begitu pelihara.
berkat dan kuasa Tuhan. Angkat tangan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu yang terakhir. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Sebab itu Tuhan, kami mohon kekuatan iman kami, percaya kami, harap kami terus, haleluya, hanya tertuju kepada janji kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati puji-pujian kami sehingga boleh menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Engkau berkati kehidupannya,
Engkau berkati seluruh hal yang kekuatan, kesehatan, kebutuhannya. Engkau berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih di saat yang kami akan mendengar sebagai firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Haleluya. Berikan hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan berikan hati yang luas, yang bebas untuk boleh menerima semua kebenaran firman-Mu. Dan berikan kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau urapi, Kau berkati sehingga pelayanannya mereka boleh menjadi berkat. Anak-anak ini semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, semakin kuat dan mantap di akhir zaman ini, tetap setia beribadah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Menghadapi situasi zaman ini, saudaraku ya, haleluya, kita bisa merasakan bahwa keadaan zaman ini semakin sulit, semakin sukar ya. Haleluya, kalau saya bertemu dengan beberapa orang yang buka toko begitu ya, biasanya toko itu ramai ya. Sekarang sepi sekali. Saya tanya, kenapa kok dengaran sepi? Wah, sudah tidak tahu, tidak ngerti ya. Tidak bisa ngomong sudah ya. Bukan satu dua orang, banyak orang ya. Memang ini sudah masuk di zaman akhir ya. Haleluya. Dunia menuju kepada apa? Kehancurannya, lenyap menuju ya, sedang berjalan ya. Namanya menuju itu ya, tapi Tuhan itu tetap baik. Menuju kepada kehancuran, langit bumi lenyap, firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Tapi Tuhan beri waktu ya, sepertinya lambat, pelan-pelan ya. Tujuannya apa? Supaya kita gunakan waktu yang sisa ini bertobat ya, sungguh-sungguh memperbaiki seluruh kehidupan kita. Kalau dibikin cepat, tidak sempat bertobat bagaimana? Wah, bisa-bisa masuk neraka semua. Tidak ada yang selamat ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke 8-9 itu dikatakan di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun ya. Kemudian ayat yang ke-9 itu dikatakan Tuhan itu sengaja ya, tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya kita diberi kesempatan ya. Orang isi dunia ini diberi kesempatan, kita juga diberi kesempatan untuk berbalik, bertobat dan terus bertumbuh ya. Waktunya semakin singkat ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan perikop firman Allah pada pagi hari ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya. Ya. Ini Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tuhan bilang ya, dalam Matius pasal 14 ayat 27, di situ dikatakan ya, tenanglah ya, aku ini, jangan takut. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Nah, saudaraku ya, saat itu ya, dalam perikop Matius 14 ayat 27 ini, perikopnya Yesus berjalan di atas air ya. Nah, waktu ya, setelah selesai pelayanan di daerah itu ya, Tuhan Yesus ya, berdoa naik ke atas bukit. Murid-muridnya lagi berlayar menuju ke danau seberang ya. Malam-malam gitu ya. Malam-malam. Zaman dulu mungkin kalau ya berlayar malam-malam tidak ada lampu ya. Pakai oblek, pakai lampu itu kalau kena angin ya mati ya. Jadi istilahnya bagaimana?
sangat gelap gulita. Tapi mereka sudah sering kali berlayar ke daerah sana. Tidak pakai kompas, tidak pakai apa-apa. Ya, dia tahu tujuannya ke sana. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi saat itu? Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang sangat besar. Ya, bayangkan kalau tengah malam tidak kelihatan apa-apa di tengah laut, kayak apa? Ya, mereka sangat takut pada waktu itu. Ya, takut tenggelam, ya, takut mati. Ya. Ya, kalau kita renungkan diri kita sendiri, ya tentu kita pasti takut. Tidak mungkin tidak takut. Ya. Ya, Pak Hardi pernah berlayar, ya dulu pernah ikut berlayar dengan angkatan perang di tengah laut terombang-ambing, ya. Wah, mau nggak mau ya ada rasa takut, ya, takut tenggelam dan sebagainya, ya. Tapi ini zaman yang lebih enak daripada zamannya para murid Yesus, ya. Tapi itu bisa menimbulkan rasa takut, khawatir. Ya. Nah, ini bayangan kehidupan kita. Kita saat ini di dunia ini seperti, ya, menghadapi badai di tengah laut yang gelap. Dunia semakin gelap. Ya. Makin sulit, makin sukar, tantangan, rintangan, kesulitan, kesukaran. Ya. Itu seperti itu. Ya, kita hadapi sekarang ini. Ya. Kalau timbul rasa takut, rasa khawatir, ya, secara manusia itu lumrah. Kalau orang dikatakan, wah aku tidak pernah takut, muncul itu. Namanya manusia itu punya rasa takut, punya rasa khawatir. Ya. Mungkin sakit, tidak sembuh-sembuh, ya. Mungkin masalah, ya, tidak selesai-selesai. Ya. Ya, lumrah. Kalau punya rasa takut, rasa khawatir, itu berarti orang itu masih waras. Kalau orang sudah tidak waras, ya tidak ngerti rasa takut, tidak ngerti rasa khawatir. Kalau orang itu masih bayi, seperti Pierre ini, tidak tahu rasa takut, rasa khawatir. Tapi kalau dia sudah mulai tumbuh, agak besar, mulai tahu rasa takut, rasa khawatir. Ya, waktu imunisasi, ya, pertama kali, kedua kali masih bayi, masih belum setahun, ya, itu disuntik, terus sudah nangis benar. Tapi sekarang sudah umur 2, begitu susternya masuk, dia sudah tahu, waduh aku mau disuntik nih, melayu sekali. Nah, betul enggak? Jadi kalau orang itu masih baru pertama kali, masih bayi, ya, enggak ngerti. Tapi kita sudah tumbuh dewasa. Ada seperti Pierre aja sudah tahu kalau ini suster bahkan bakal nyuntik aku, melayu dia. Timbul rasa takut, ya, takut disuntik. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan, ya. Rasa takut, rasa khawatir itu bisa hilang. Amin. Haleluya, bisa hilang. Nanti kita akan sama-sama belajar firman Allah. Nah, saudara, sementara mereka takut tenggelam kena badai tadi, tahu-tahu apa? Yesus muncul. Di tengah kesulitan, ketakutan itu Yesus jalan di atas air. Ya. Menurut mereka, menurut saya, opo tumon ada orang bisa berjalan di atas air. Ya tentu takut lagi. Mereka bilang apa? Oh, itu hantu. Ya, nah ini sama. Kalau orang percaya, orang beriman, namanya orang percaya beriman itu menghadapi kesulitan, kesukaran yang berat, ketakutan, kekhawatiran, itu imannya bisa kebalik. Tuhan dibilang apa? Hantu. Ya, itu ayat itu tulisan itu bagus. Tuhan dibalik hantu, dibalik kata-katanya. Tuhan hantu. Nah ini orang percaya, ya, belum tentu saat menghadapi kesulitan, kesukaran bisa tahu persis. Walau Yesus berjalan di atas air terus dikatakan itu Tuhan, belum tentu. Sebab tidak pernah kelihatan Yesus berjalan di atas air, tidak pernah kelihatan ada orang bisa berjalan di atas air.
Kecuali mungkin juga setan, iblis. Ya, iblis itu bisa juga berbuat seperti itu. Ya. Iblis itu bisa nyamar jadi malaikat. Ya. Nah, jadi ketakutannya timbul 2 kali. Sudah takut mati, tenggelam. Istilahnya yang kedua diparani, didatangi hantu. Ya, padahal itu Tuhan. Ya. Jadi selaku yang kasih Tuhan, di akhir zaman ini, haleluya, gelombang air, angin, ya, itu berbicara tentang dunia dengan berita-beritanya. Ya. Ada berita yang betul, ada berita yang tidak betul. Ya. Yang namanya hoax, ya. Berita yang menakut-nakuti. Ya. Nah, ini seperti air, seperti angin di akhir zaman ini. Bisa menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Ya. Berita apa, ya. Kita nggak tahu nanti diganti presiden baru ini bagaimana, ya, tapi ada orang yang bilang, wah tambah gini ya. Nah, itu bisa menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, ya. Haleluya. Bahkan berita-berita yang buruk itu bisa membuat orang jadi stres, bahkan bunuh diri, juga mati jantungan, ya, jantungnya dirodok. Itu ada di dalam Alkitab, ya. Coba saudara baca Lukas 21 ayat 25-26. Mungkin saudara belum pernah baca, atau yang sudah pernah baca ya mungkin lupa, ya. Ini Lukas 21 ayat 25-26. Lukas 21, 25 dan 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini dalam terjemahan yang lain dikatakan orang takut itu dalam terjemahan yang lain dikatakan jantungnya berhenti. Istilahnya orang derodok begitu, ya. Terus jantungnya berhenti, ya, sakit jantung begitu, ya. Bisa seperti itu, mati, ya. Nah, ini mungkin secara manusia kita tidak mati, tapi apa yang mati? Rohaninya mati. Ada orang, ya, minta dia perlu menjual rumahnya mau dijual, dia minta bantu doa, dia sendiri juga berdoa, ya. Tapi Tuhan kok tidak jawab-jawab, rumahnya tidak laku-laku, ya. Kemudian tidak tahu persoalan yang lain, mungkin yang lain banyak. Akhirnya apa? Orang ini tidak mau ke gereja. Oh, berdoa bukan dijawab-jawab, gak ada gereja-gerejaan. Mungkin orang lain memberitahu sabar, ya, tekun dalam doa. Ngomong sabar-sabar, buktinya mana? Padahal orang ini, ya, istilahnya sepertinya kelihatannya setia ibadah, ya, tidak pernah absen. Tapi lama-lama doanya tidak dijawab. Tahu-tahu istilahnya gejlek, nggak mau ibadah. Mungkin itu persoalan masalah penjualan rumah. Mungkin ada lagi yang masalah sakit. Aku sakit, sudah berdoa. Ada pendeta dari luar kota, luar daerah, luar negeri, aku didoakan tidak sembuh-sembuh. Itu bisa juga ngeblank, jeglek. Wah, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak tolong. Nah, akhir zaman ini seperti ini, ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya. Bisa terjadi seperti itu, ya. Tidak disangka-sangka. Kelihatannya aktif, kelihatannya sungguh-sungguh berapi-api. Juga demikian pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan juga seperti itu, ya. Imannya setiap orang tidak, kita tidak tahu, ya, no? Sampai di mana kekuatannya. Mungkin kalau tidak ada masalah sepertinya kuat. Oh, haleluya, puji Tuhan, macam-macam. Begitu ada masalah besar, haleluya. Betul. Bisa ngebrand kalau dasarnya tidak betul. Kalau
kalau pengenalannya akan Tuhan tidak mantap, tidak punya pengenalan pribadi, di mana lahir baru, terus ditumbuhkan terus, kenal terus, bukan cukup sekali lahir baru, dilahirkan baru terus, sampai Tuhan datang. Itu baru kuat. Ya, jadi kalau kita lihat orang sekarang berapi-api, pendeta dipakai, ya, jangan terlalu bangga, jualan sudah, wah hebat ya udah. Belum. Terakhirnya kalau sudah mau mati, ya, tetap semangat, tetap cinta Tuhan, tetap hidup kudus, tidak berontak, tetap bersyukur, mengatakan Tuhan itu baik, kemudian dia mati, itu baru kita angkat topi. Betul enggak? Sebelum mati, tidak bisa kita kasih rekomendasi orang itu hebat, pendeta itu hebat, tidak bisa. Belum, itu belum. Ya. Jadi selalu kita hati-hati ya. Ada orang dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Kita doakan, kita bersyukur Tuhan pakai ya. Kita doakan supaya dia tetap dalam kebenaran firman Allah. Ya. Jangan kita umbul-umbulkan, tinggi-tinggikan, jangan, keliru itu. Tuhan bilang Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan bilang apa? Bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan, yang sudah bikin mujizat, sudah melayani bersama-sama. Bukan itu yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Ya. Apakah dia tetap melakukan kehendak Bapa di surga? Kita tidak tahu. Ya. Seperti Simpson itu, diurapi dengan kekuatan luar biasa. Bisa mengangkat pintu gerbang, jebol pintu gerbang di atas, diangkat di pundaknya, naik ke atas gunung. Sementara itu dia berbuat dosa, berzina. Urapannya masih ada. Ya, masih ada. Sampai batas waktunya habis, Simpson, ya, itu rambutnya dipotong, kekuatannya habis, hilang, kemurahan Allah habis, ya, dicungkil matanya. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengerti kemurahan Tuhan itu kepada tiap orang itu beda-beda. Ya. Kalau masih dikasih kemurahan, baik kepada jemaat maupun kepada pendeta, ya, mungkin hidupnya tidak benar, Tuhan masih kasih kemurahan. Sampai kemurahan itu kalau dia tidak bertobat, kemurahannya habis, ya, di situ kita melihat kejatuhannya. Sebab itu mari, ya, jangan cepat-cepat menilai orang. Ya. Haleluya. Kalau sampai pada akhirnya kita bisa melihat dia tetap setia, takut akan Tuhan. Dalam penderitaannya, kesukaran, mengalami angin badai, dia tetap bersyukur, tetap taat setia kepada Tuhan. Ya, kita bisa melihat dia setia sampai akhir, setia sampai mati. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saat mengatasi kesulitan kesukaran, menghadapi kesulitan kesukaran, setiap kita, ya, itu istilahnya itu bisa blank itu sepertinya kalap begitu ya, bisa berubah, ya, itu bisa terjadi. Ya. Kita melihat beberapa contoh, ya, saya bacakan saja, nanti saudara bisa mengikuti kembali di YouTube, ya. Lukas 24 ayat 31 sampai 45. Itu ada dua murid yang berjalan ke Emmaus. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu ada dua orang murid berjalan ke Emmaus. Dia berjalan, dia bercerita, ya, orang dua jalan. Tahu-tahu Tuhan Yesus muncul. Ya. Nah, dia nggak tahu kalau itu Yesus. Dipikir orang lain. Kemudian omong-omong, ya, sampai terakhir waktu Yesus mampir ke rumah orang ini, dia makan bersama, ya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, berdoa, kemudian diberikan kepada kedua orang ini, ya. Ya. Mereka makan, begitu mereka makan, dia melihat secara singkat, ini Yesus. Langsung Yesus hilang. Ya. Nah, kita lihat di situ, saking sedihnya, saking susahnya dua orang murid ini
ya tidak bisa melihat Yesus kecuali Yesus sendiri yang membuka matanya. Ya, haleluya. Dan mereka kaget. Selama kita jalan ngomong-ngomong itu dia tidak tahu kalau itu Yesus yang sudah bangkit. Dia tidak percaya kalau sudah diberitakan 3 hari lagi aku bangkit. Dia tidak percaya ini murid-muridnya ini, juga murid-murid yang lain. Saking susahnya, waduh Yesusku kok mati. Jadi akhirnya apa? Ya ngeblank semua. Istilahnya wah wis gak Yesus-Yesusan. Petrus itu sama teman-temannya mengajak, Yesus mati, balik kerja yang lama, cari ikan, menjala ikan lagi. Itu ajaran Petrus. Ya teman-temannya juga ikut semua. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, iman kita ini terus harus dipacu, tiap hari harus dipelihara. Baca firman, ya baca firman. Ya, memang kalau orang tidak biasa baca firman, ya, itu sulit. Suruh baca, apalagi tidak suka baca, suruh baca itu ya. Sekarang bukan hanya coba baca firman lewat buku Alkitab, di HP bisa, dimasukkan di YouTube, di TV itu ada pembacaan Alkitab versi apa saja bisa, ada gambar-gambarnya, ada macam-macam ya. Tapi kalau tidak biasa, yang benar ya, bosen. Ya. Perlu dilatih memang, ya, perlu dilatih. Ya. Istri saya kalau baca firman ya lewat lewat HP ataupun sekarang ada TV, tapi TV itu bukan disetel untuk cari berita-berita hoak-hoak, berita dunia, tidak, untuk dipakai baca ini kan gede loh, tulisannya kan gede. Ya. Ini yang muda-muda nih aja belajar nyetelkan YouTube di TV, acara-acara rohani, pembacaan Alkitab, tulisannya gede. Nah, orang tua-tua pasti bisa melihat. Ya. Itu baca terus, ya. Baca terus. Versi macam-macam ada, ya. Tinggal kita mau baca apa enggak, mau lihat yang benar atau lihat yang lain-lain. Namanya orang kadang-kadang aduh bosan ini lihat ini, kemudian lihat film, lihat apa, jangan. Jadi dulu kita sempat tidak punya TV, bukan karena tidak bisa beli TV, tidak. Tapi TV itu memang tidak pernah dilihat untuk perkara-perkara lain, dipakai untuk hanya sekolah minggu. Ya. Dia sekarang diberikan TV sama anak-anak bukan untuk lihat berita-berita, tapi untuk lihat baca firman. Haleluya. Itu bertumbuh sampai istilahnya ngelontok. Ayat ini mau keluar, kata-kata ini mau keluar, kita ini sudah nyambung dulu. Kalau orang tidak pernah baca firman, ya banyak tidak nyambungnya. Ya. Misalnya orang yang setia baca firman, sungguh-sungguh sering baca firman, mengulang-ulang. Atau pendeta itu mau khotbah apa dia sudah tahu, lanjutannya kemana-kemana itu sudah tahu. Karena apa? Suka baca firman, gandengannya kemana itu tahu semua. Tapi kalau kita tidak baca firman, ya tidak tahu terus hanya kemana, tujuannya apa, ya tidak ngerti. Ya, jadi mari ya kita diberi kesempatan untuk baca firman supaya mata rohani ini terus terbuka. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, jadi saudaraku, mereka tidak bisa tenang, ya, khawatir, takut saat mereka berlayar. Itu kendalanya macam-macam, ya. Tidak bisa tenang, takut, khawatir. Itu banyak dasarnya. Yang pertama yaitu karena tidak percaya secara penuh. Ya. Waktu Petrus ya berlayar,
Yesus tidur di buritan kapal. Badai datang, air masuk mau tenggelam. Kemudian mereka berteriak, Yesus bangun, Yesus. Yesus itu, ya saya kira Yesus itu sudah ngerti, gitu. Tapi dia memang sengaja pura-pura tidur. Mosok namanya Yesus, ya, yang penuh mujizat kuasa Allah, tidak mengerti kalau kapalnya mau tenggelam. Pasti ngerti, tapi dibiarin aja, ngetes. Mereka ketakutan, dibangun Yesus. Yesus bangun, tenang aja Yesus, ya. Juga ngomong apa? Tenang, jangan takut. Danau ombak yang gede itu bisa sirep. Nah, kemudian Tuhan bilang apa? Hai kamu orang yang kurang percaya. Ya, jadi kita semua dihadapkan pada seperti itu. Itu menguji apa? Iman kita, tetap percaya enggak? Ya. Bukan hanya beberapa orang saja yang mengalami kesulitan, kesukaran, baik keuangan, kesehatan, kebutuhan. Ya. Kita semua pasti punya pengalaman seperti itu. Ya. Waktu zaman berapa puluh tahun yang lalu, ya, saya pernah juga mengalami seperti itu. Mau beli bensin itu pakai uang kricik. Ya. Mobil pakai uang kricik ya oleh piro coba? 1 liter, 2 liter. Pernah mengalami, ya. Mau beli tempe penyet, mau beli yang gorengan lain tidak bisa. Tempe, mau beli yang ikan lebih mahal, nggak bisa. Ya. Itu Tuhan izinkan terjadi. Ya. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus terus hidup benar, ya. Jangan karena kita salah sama Tuhan, berdosa, kemudian sampai mengalami kekurangan seperti itu. Ya, itu karena kesalahan kita, karena kebodohan kita. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kita sudah hidup benar, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, memeriksa diri kita, ya, menjauhkan dosa-dosa, membereskan dosa-dosa, tapi masih mengalami itu merupakan ujian, ya, ujian. Ya, nanti Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan pasti berikan jalan kemenangan. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Ada banyak contoh, saudaraku, ya. Ini waktunya kalau kita pelajari satu-satu enggak cukup waktunya, ya. Saya sampaikan dengan singkat aja. Sudah tulis ayatnya, Yohanes 20 ayat 15. Yohanes 20 ayat 15. Waktu Yesus mati, ya. Kemudian 3 hari kemudian itu Maria datang ke kuburan. Dia melihat, ya, pintu batu itu sudah tergolek. Di situ ada orang. Ya. Nah, itu padahal itu Yesus. Tapi Maria mengatakan apa? Dia menganggap itu taman, penjaga taman. Nanya, Pak, Yesusku di mana? Ya. Padahal yang ditanya itu siapa? Yesus sendiri. Nah, ini dalam kesulitan, kesukaran, ya, kurang percaya, tidak bisa melihat Tuhan. Surat Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan. Tanpa iman kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ya. Nah, imannya goyah. Padahal Tuhan sudah beritahu sama murid-muridnya bahwa aku akan menderita 3 hari, kemudian aku mati, pada hari yang ketiga aku bangkit. Ya, nah, itu jadi sesuatu, ya. Dalam kesulitan, kesukaran, kesusahan, kesesakan, macam-macam masalah persoalan itu bisa membuat iman kita turun, drop. Ya, haleluya. Tapi orang yang tetap percaya sama Tuhan, tetap baca firman Allah, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa melihat di balik itu semua, di balik masalah itu pasti ada berkat. Amin. Asal kita hidup benar. Memang tadi kita nyanyi semua indah pada waktunya. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan berbuat segala sesuatu tepat pada waktu yang tepat. Ya, pada waktu yang tepat. Jadi tadi pujian yang terakhir tadi itu ya, sangat indah. Haleluya. Menguji iman percaya kita. Haleluya. Jadi jangan sampai
ada masalah persoalan, ya, kita sudah tidak bisa melihat Tuhan, tapi melihat hantu, melihat setan. Aduh, ya, semua ditutupi sama setan. Pikiran kita, mata kita, pengharapan kita ditutupi sama setan, sehingga tidak bisa melihat bahwa di balik masalah, kesulitan, kesukaran itu Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik buat kita. Tuhan sedang melaksanakan rencananya untuk kebaikan kita. Amin, saudaraku. Ya. Jadi di balik masalah persoalan, asal kita hidup benar, itu Tuhan sudah rencanakan berkat yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian saudaraku, ya, ada banyak ayat yang lain sebagai contoh, tapi kita tidak sempat, ya, waktunya singkat. Kita lanjut. Ini masuk bagian yang pertama, ya. Masa sukar. Kita menghadapi masa sulit, masa sukar di akhir zaman. Ini sudah ditulis, sudah dinubuatkan oleh Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Masa sulit, masa sukar. Haleluya. Dan kalau kita suka baca firman Allah, ya, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Itu wis ditulis kok ambek Tuhan. Sekarang ini memang sudah sedang dikerjakan, sedang jalan ini, ya. Jalan menuju kepada kehancurannya. Haleluya. Dunia akan dihancurkan, ya. Itu dalam Yesaya banyak, ya, tertulis tentang itu, ya. Jadi sudah baca firman Allah, ya. Baca Kejadian Wahyu, habis baca lagi. Kalau lewat YouTube itu yang bacaan itu sehari mungkin saudara bisa baca beberapa buku, bukan fatsal, ya. Misalnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu sehari itu mungkin bisa 5 buku, 5 kitab, sebentar aja selesai, ya. Apalagi yang, ya, waktunya bisa dipakai untuk baca firman Allah, ya. Haleluya. Jadi kita bisa tahu, ya, dunia ini memang sudah menuju kehancurannya. Yang mau diapakan lagi? Mau minta dipulihkan, omong kosong. Sebab firman Allah harus digenapi, sedang digenapi oleh Tuhan. Haleluya. Jadi pencobaan ini bukan hanya untuk bangsa kita Indonesia, tapi semua, ya, semua seisi dunia ini, ya, akan mengalami pencobaan itu. Wahyu pasal 3 ayat 10 di situ dikatakan bahwa pencobaan itu akan datang kepada seluruh dunia, ya, seluruh dunia mengalami seperti itu. Jadi kalau saudara dan saya mengalami kesulitan, kesukaran, baik itu keuangan, ya, masalah-masalah yang lain, ya, kita ingat yang kena itu bukan kita saja, hampir seluruh orang, ya. Mungkin masalahnya beda, ya. Mungkin kalau orang yang uangnya banyak, ya, kekayaannya banyak, mereka tidak pusing masalah ekonomi keuangan. Tapi di bidang yang lain mereka juga khawatir, takut. Apa saudara pikir orang yang punya perusahaan banyak itu tidak ada takut, khawatir, ketar-ketir? Wah, ada sekali. Ada beberapa jemaat, ya, yang bersaksi, waduh, sekarang peraturan perusahaan, peraturan ekspor impor itu pajaknya mau dinaikkan berapa kali lipat. Saudara ngerti? Tidak ngerti. Saudara kan sama saya tidak punya pabrik, tidak punya perusahaan yang berhubungan dengan ekspor impor. Kita tidak ngerti apa-apa. Kita takut? Enggak. Tapi yang punya pekerjaan seperti itu timbul apa? Timbul takut, timbul khawatir. Waduh, ya ampun, ini bisa tutup, ini bisa bangkrut ini. Nah, jadi
Jangan sudah pikir orang yang lebih enak dari kita itu tidak ada masalah. Ada masalah. Bahkan lebih berat. Ngingoni satu pabrik itu berapa orang? Kalau bangkrut, PHK, minta pesangon, berapa itu? Miliaran. Ya, itu bisa stres, bisa bunuh diri. Jantungnya bisa berodok, bisa mandek. Jadi selaku yang kasih Tuhan, kalau kita menghadapi masalah persoalan, tidak usah takut, tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Itu semua juga dialami oleh banyak orang. Banyak orang. Haleluya. Pencobaan global, ya. Haleluya. Bagi orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan, ya, sebelum terjadi yang dahsyat, yang sangat luar biasa, nanti kita akan diangkat lebih dulu oleh Tuhan, ya. Orang kudusnya tidak akan melihat kebinasaan. Orang kudusnya akan diangkat lebih dulu, ya. Sebab itu mari, ini kesempatan, ya, kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, jadi nanti waktu, ya, pencobaan yang menantang seluruh dunia ini, yang berat-berat, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya. Kemudian suatu bagaimana menghadapi ini? Apakah kita, ya, bisa tetap tenang berdoa, ya? Haleluya. Apakah kita bisa tetap tenang, bisa berdoa? Ini penting, ya. Lanjut. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, ya. Haleluya. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa itu perlu ketenangan, ya. Batin jiwa kita tenang, ya. Haleluya. Supaya kita bisa berdoa. Bagaimana bisa tenang? Oh, ngadepi ini, ngadepi itu, pikiran kacau, hati sumpah, ya toh. Ngadepi fakta ini, ya. Ya, firman Tuhan bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku, tidak ada jalan lain. Bukan dekat sama orang kaya, bukan dekat sama orang yang bisa nolong kita. Itu artinya kalau kita dekat sama orang-orang seperti itu, kita berharap sama orang-orang yang kaya, yang bisa nolong kita. Firman Tuhan mengatakan itu terkutuk. Yeremia 17 ayat 5, ayat 5 dan 6. Mengandalkan kekuatan kita sendiri itu juga tidak boleh. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Mengharapkan orang lain, mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, itu tidak boleh. Kita harus serahkan sama Tuhan, ya, mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita mendekat sama Tuhan, ya, kita menyerahkan kepada Tuhan, ya, kita minta tambahan iman, ya, tambahan iman. Ya, seperti murid-murid waktu disuruh belajar ampuni, ya, musuhmu 70, Tuhan bilang berapa kali? 70 kali 7 kali. Terusnya tidak ditulis. Artinya apa? Tidak terbaik. 70 kali 7 itu 490. Tapi kali ini terusnya tidak diisi. Kali 5 atau dikosongin. Artinya apa? Sak terusnya. Sampai murid-murid bilang, waduh, tidak mungkin bisa. Murid-murid bilang apa? Tambahilah iman kami. Nah, bagaimana supaya punya tambahan iman? Balik lagi firman Allah, baca firman. Dari baca firman timbul iman, ya. Roma baca 10:17, ya. Roma 10 ayat 17. Iman yang kacau balau tadi itu bisa tumbuh kalau baca firman. Bukan baca cepet-cepetan terus takut ditanyain, sudah baca firman? Tanya pendetanya, sudah baca firman? Sudah. Gue cepet-cepetan, so waktuku gak ano.
Tidak seperti itu. Baca, renungkan, perhatikan satu-satu. Minta pimpinan Roh Kudus, hidup benar itu gandengannya banyak supaya firman ini jadi kuat. Kalau sekedar baca-baca tok, tidak ada gunanya. Baca, renungkan, ya. Kalau Tuhan bilang, ya istri saya itu sekali bilang apa? Kalau ada bunyi kita waktu baca ada seperti suara bunyi, artinya berhenti sebentar di situ. Apa maunya Tuhan? Misalnya waktu kita baca, ampunilah musuhmu, ya. Jangan terus kita bunyi, Tuhan mengingatkan kita masih punya musuh, dilewati aja. Ya ada gunanya ini. Begitu baca ini tentang pengampunan, ya, ampunilah musuhmu, ya. Jangan marah, ya. Jangan macam-macam. Waktu itu bunyi, tidak boleh kita lewati. Oh ya Tuhan, aku masih belum mengampuni orang ini. Aku masih jengkel, mantel, pegel dengan ini. Tuhan ampuni saya. Amin. Nah itu artinya baca firman seperti itu. Bukan selesai, tidak ada gunanya. Ya, jadi sebab ya, supaya kita bisa berdoa mendekat sama Tuhan. Mendekat itu dalam arti apa? Berdoa, membereskan diri, ya, mengoreksi diri kita itu mendekat. Sebab kalau mendekat dengan dosa, tidak ada gunanya juga. Ya, jadi mendekat itu harus suci, beres, mengampuni, membereskan, kita dekat sama Tuhan, nanti hadirat Tuhan bisa kita rasakan. Ya. Tuhan bisa menyentuh kita, menjamah kita, menenangkan kehidupan kita. Amin. Kalau hidupnya tidak benar, yang simpen dosa, simpen mau macam-macam kepahitan, jengkel, mantel, itu tidak ada kebenaran. Sebab Tuhan bilang, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran, ketenangan, ketentraman di dalam hati jiwa kita. Ini perlu kita periksa. Apakah kita ini punya damai sejahtera, ketenangan, ketentraman? Kuncinya balik. Hidup benar. Hidup benar itu apa? Firman Allah. Firman Allah itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jadi selama kasih Tuhan, dengan kita hidup dalam kebenaran, di situ tumbuh damai dan sejahtera. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan andalkan kita, jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi kita andalkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang selanjutnya, ya. Jadi supaya dapat tenang tadi, ya, bisa berdoa, ya. Haleluya. Kita tinggalkan semua yang tidak baik, yang tidak benar. Haleluya. Kita ikuti jalan Tuhan. Yang kedua, itu pilih jalan yang mana? Matius 7 ayat 13 dan 14. Itu lewat pintu sempit, ya. Jalan sempit, ya. Pikul salib, menyangkal diri, ya. Nuruti firman, bukan nuruti daging kita, nuruti kemarahan, kejengkelan kita, ya. Tapi nurut firman. Itu jalan sempit. Haleluya. Jalan sempit, pikul salib, memang gak enak semua. Ya, tadi itu salah satunya apa? Mengampuni, ya. Pikul salib. Tidak nuruti emosi, hawa nafsunya, tidak menuruti keinginan kita sendiri, tapi nurut firman. Haleluya. Masuk melalui pintu yang sempit. Haleluya. Haleluya. Ya, pintu sempit. Sabar menanti waktunya Tuhan, ya. Sampai tujuan, ya. Kalau kita menghadapi jalan macet, orang itu kepingin apa? Lewat jalan cepat, ya. Menempuh jalan yang jauh supaya enak lewat tol, ya. Tapi tidak mau jalan sempit, ya. Memang kalau secara manusia, secara umum, ya, kita pilih cari jalan yang lebar, ya, untuk cepat sampai tujuan. Tapi kalau untuk rohani tidak bisa cepat-cepat, ya.
istilah kuno itu masih bisa dipakai. Alon-alon asal kelakon. Ya. Ada pepatah di jalan seringkali ditulis apa? Lebih baik terlambat 1 menit atau 10 menit sampai tujuan dengan selamat daripada lebih cepat 10 menit setengah jam masuk UGD. Ngerti Islam? Oh cepet-cepet pengen sampai tujuan tapi nggak sampai tujuannya, sampai UGD. Karena bisa kecelakaan. Tapi alon-alon terlambat. Memang alon-alon ini resikonya terlambat. Tapi sampai tujuan dengan selamat. Ya, haleluya. Namun di dalam Tuhan kita juga tidak boleh alon-alon terus. Ya. Ada kesempatan cepat, kita cepat meningkat. Ya. Haleluya. Waktunya pelan-pelan, kita pelan-pelan. Ya. Nurut pimpinan Tuhan. Ya. Ini sekarang ini waktu zaman sulit, zaman sukar, kita perlu cepat. Ya. Sampai tujuan, ya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Bukan jalan kita sendiri, menurut jalannya Tuhan. Ya. Nah, jadi kita pilih ya jalan yang selamat, sabar menantikan waktunya Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Kemudian andalkan Tuhan, ya. Jangan pakai kekuatan kita, pakai kekuatan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya. Haleluya. Terus berdoa, ya. Berdoa, minta permohonan dan doa dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya. Itu jalan yang kita pilih. Dengan iman dan kebenaran. Markus 11 ayat 24. Dengan iman dan kebenaran. Haleluya. Yakub 5 ayat 16. Yakub 5 ayat 16. Nah, dengan jalan ini kita akan mengalami damai sejahtera. Ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Damai sejahtera. Juga dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Damai sejahtera yang dari Allah itu mengawali hati pikiranmu. Jadi kalau kita belum dapat jawaban, jawaban itu akan kita terima dahulu horoscopnya. Istilahnya sebelum kita dapat jawaban berkat yang kita pohonkan, itu diawali damai sejahtera. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Bisa tenang, bisa yakin Tuhan pasti tolong. Tidak pakai lama nanti Tuhan tolong. Tahu-tahu ya waktu kita mungkin sepertinya sudah lupa masalah kita, tahu-tahu berkat itu datang, ya, tepat pada waktunya. Nah ini yang tidak kita ngerti, tapi Tuhan ini tahu. Kalau orang ini percaya, orang ini butuh, orang ini percaya, bisa tolongin. Ya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang terakhir, tetaplah di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Jadi apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun, ya, bagaimanapun, kapanpun, apapun, ya, sehat, sakit, senang atau susah, limpah atau cukup atau kurang, kita tetap di dalam Yesus. Ada pujian baru mengatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Itu belum pernah kita nyanyikan ini, atau sudah pernah saya lupa. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Situasi apapun, keadaan apapun, tetap Yesus. Nah, kuncinya balik lagi selalu, ya. Baca firman, ya. Baca firman, penuh, percaya penuh, ya. Penuh dengan kebenaran firman, ya. Firman itu kita masih belum penuh, ya. Terus diisi sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Jangan pikir wah aku sudah penuh, masih kurang. Sekarang penuh, pulang ke rumah dapat masalah. Itu seperti bisa blorot. Ya. Diisi lagi supaya penuh lagi. Ya. Masalah, kesulitan, kesukaan itu bisa menggerogoti iman, bisa menggerogoti firman yang ada dalam firman kita. Siapa itu baca lagi. Haleluya. Seperti Yesus waktu menyembuhkan orang,
Tuhan bilang apa? Ada kuasa yang keluar dari diriku waktu dijamah perempuan yang meleleh jalan. Itu merosot kekuatannya. Loh, kok ada kayak kesedot begitu ya. Nah, bagaimana? Yesus setelah pelayanan, Yesus berdoa lagi, diisi lagi dengan kuasa Allah. Ya. Puji nama Tuhan, saudara ya. Jadi tetap di dalam Dia, tetap hidup dalam kebenaran, kita akan mengalami damai, tenang, tentram. Haleluya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, jadi arti tetap ini luas. Saya tidak uraikan satu persatu. Ya, saudara sudah mengerti bagaimana tetap di dalam Dia. Ya, tekun berdoa, baca firman Allah, mengucap syukur, terus hidup dalam kebenaran. Oh, banyak sekali. Saya percaya kita semua sudah mengerti artinya tetap di dalam Dia. Yes, tidak terpengaruh yang lain. Pokoknya aku sekali Yesus, tetap Yesus. Ditawari yang lain, ini dukun, cepet suge. Tidak. Ini dukun, ini kuasa kegelapan, cepet sembuh. Tidak. Hanya Yesus. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, tetap tenang, percaya penuh dengan kebenaran firman Allah, penuh harap pada janji-janji Tuhan. Kita pegang teguh janjinya. Tuhan yang berjanji setia, Dia tidak akan ingkar janji. Mari kita pakai berdiri, kita maju dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, menghadapi situasi akhir zaman ini, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Tempat perlindungan kami, andalan kami, Tuhan. Apapun yang akan terjadi, yang sedang terjadi, kami tetap percaya firman-Mu. Sebab Engkau yang berjanji setia. Haleluya. Engkau akan menjagai kami, Engkau tetap mendoakan kami, menjagai, melindungi, memelihara kami. Haleluya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kuatkan, teguhkan iman kami, ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Bantu kami, topang kami Tuhan, menghadapi situasi akhir zaman ini, sehingga kami boleh tetap tidak goyah. Kami tetap teguh di dalam Engkau, dan kami boleh tetap menyaksikan kepada banyak orang, menunjukkan kepada banyak orang bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman Allah ini dalam kehidupan kami, dalam hati kami, pikiran kami, angan-angan perasaan kami Tuhan, supaya kami terus ingat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Kami akan bertemu juga dengan masalah persoalan yang lain-lain juga. Tapi kami sudah punya bekal firman-Mu Tuhan. Kami tetap percaya pada Engkau. Tuhan pasti tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang dalam persoalan, masalah, sakit, penyakit, kekurangan, kelemahan, dan banyak problem. Tuhan pilih mereka, Tuhan tolong mereka satu persatu, sehingga minggu depan mereka boleh kembali beribadah bersama-sama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segala korban dan persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Engkau yang memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Hamba mohonkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.